Assalamualaikum Bapak Ibu Pasien semuanya. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Kapten Yohana Tumiatin. Di kelas Bapak Ibu, saya untuk mengajar keselamatan ya, khususnya di budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Ya, kita sekarang memasuki pertemuan pertama ya Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu kita baru pertemuan pertama untuk budaya keselamatan, keamanan dan pelayanan. Pertama kita lihat untuk eh, pengantar umum budaya keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal. Jadi pada bab ini kita akan memperkenalkan untuk konsep budaya keselamatan, keamanan dan pelayanan yang relevan ya, yang relevan dalam konteks operasional kapal. Jadi pentingnya keselamatan dan keamanan pelayaran ya. Jadi di sini ke esensi keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal dan awak kapal. Nah, budaya organisasi di atas kapal ya, bagaimana nilai-nilai dan praktek keselamatan dijadikan bagian integral dari budaya kerja di atas kapal untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Jadi aspek pelayanan kapalnya bagaimana ya, untuk standar dan praktek pelayanan yang baik di atas kapal. Di mana ini juga menerapkan ya bagian dari budaya keselamatan dan keamanan secara keseluruhan. Jadi budaya budaya ini dapat diartikan sebagai akal pikiran atau pemikiran yang tinggi atau kita sebut dengan mindset ya. Jadi dalam budaya keselamatan, keamanan dan pelayanan ya, security and service culture di sini yang menjadi pokok pembahasan ya, mendahulukan pemahaman tentang hukum maritim. Ya, pemahaman tentang hukum maritim di mana ini merupakan pengetahuan yang memang harus dikuasai oleh para pelaut. Secara khusus di sini adalah untuk para perwira di laut, perwira kapal khususnya ya, perwira kapal di laut. Khususnya untuk kapal niaga. Ya. Karena peraturan-peraturan setiap saat itu dapat berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi dan perkembangan dunia. Nah, hukum maritim di sini sangat mendasar dalam melaksanakan tugas di atas kapal dalam bertindak. Setiap personil di kapal harus berpedoman ya, harus berpedoman peraturan dan kaidah-kaidah yang ada untuk mengawali dalam setiap operasional di kapal ya. Jadi budaya ini adalah akal akal pikiran atau mindset yang tinggi dalam konteks budaya keselamatan di kapal. Fokusnya di sini adalah pada pemahaman hukum maritim untuk perwira pelaut kapal niaga khususnya ya. Karena peraturan terkait ini dapat berubah sewaktu-waktu ya, sesuai dengan perkembangan dunia. Nah, poin-poin pentingnya di sini adalah jadi budaya ini dapat diartikan sebagai pola pikir atau mindset yang tinggi atau komprehensif. Ya. Jadi kalau fokusnya di sini menekankan pada membangun budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan di atas kapal. Nah, para perwira, khususnya para perwira di sini, ya, bertanggung jawab untuk menerapkan pemahaman hukum maritim dalam praktek kerja di kapal. Di mana ini menjadi dasar untuk mencapai budaya keselamatan yang baik di atas kapal. Ya, karena peraturan-peraturan maritim ini selalu berubah-ubah dan mengikuti perkembangan dunia ya, sesuai dengan kondisi dan perkembangan dunia. Berikutnya, mewajibkan semua perwira pelayaran niaga ya, khususnya di sini untuk jurusan nautika, teknika dan tata laksana ya, dan tata laksana serta para pejabat perusahaan pelayanan dapat memahami minimum 7 pilar
7 pilar. Ya, 7 pilarnya di sini ada yang pertama adalah hukum maritim internasional. Ya, hukum maritim internasional. Jadi untuk hukum maritim internasional, pilar yang pertama ini adalah aturan-aturan hukum yang berlaku secara internasional. Jadi aturan-aturan hukum yang berlaku secara internasional untuk mengatur pelayaran dan aktivitas maritim, termasuk aspek keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Ya. Terus yang kedua, SOLAS chapter ke-11, 1 amandemen 93. Amandemen 93. Di sini mengatur tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan keselamatan di laut. Ya. Amandemen 93 ini mengatur tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan keselamatan di laut, termasuk pembentukan budaya keselamatan pada kapal. Terus yang ketiga, ya, SOLAS untuk amandemen yang 2002, ya, ISPS Code ini mengatur untuk keamanan internasional. Ya, keamanan internasional yaitu untuk kapal dan fasilitas pelabuhan, di mana ini berfokus pada keamanan maritim dan peningkatan budaya keamanan. Terus pilar yang keempat, ya, pilar yang keempat ada marine classification, audit inspection, ya, audit inspection, port care control, ya. Nah, yang keempat ini untuk marine classification ini berarti proses pengklasifikasian kapal berdasarkan standar tertentu untuk memastikan bahwa kelayakan dan keselamatan di atas kapal tersebut terlaksana. Nah, untuk audit dan inspeksi, ya, untuk audit dan inspeksi ini adalah kegiatan evaluasi, ya. Untuk yang audit inspeksi ini adalah kegiatan evaluasi dan pemeriksaan rutin terhadap kapal dan fasilitasnya, di mana ini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar keselamatan. Ya. Terus yang berikutnya adalah port state control-nya. Ya. Ini port state, ya. Port state control, PSC, ya. Nah, di sini untuk sistem pengawasan yang dilakukan oleh negara pelabuhan untuk memeriksa kapal-kapal asing, ya, untuk memeriksa kapal-kapal asing yang memasuki pelabuhan mereka. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa standar keselamatan internasionalnya sudah terpenuhi. Nah, terus pilar yang kelima, ya, pilar yang kelima untuk SOLAS, ya, semua chapter atau semua bab, ya, di amandemen 2010. Karena ini berkaitan dengan budaya global. Pilar yang keenam, ya, pilar yang keenam adalah standar training certification for world-keeping shipper atau STCW, ya, 1995. Jadi sertifikasi pelatihan, ya, standar pelatihan untuk STCW ini, ya. Terus yang ketujuh, jadi yang STCW itu sertifikasi pelatihan standar untuk para pelaut, ya. Jadi kalau untuk COP, COC, ya, ini pedomannya di STCW, ya. Terus yang ketujuh, pilar yang ketujuh adalah BPSDM. BPSDM PK07, ya, BPSDM 2016 atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ya. Nah, ini 7 pilar, ya, 7 pilar yang harus, ya, dipahami oleh para perwira pelayaran, baik itu nautika, teknika, tata laksana, serta pejabat perusahaan, ya, 7 pilar tersebut. Terus ada sumber-sumber hukum. Jadi sumber-sumber hukumnya ini dari mana? Ya, sumber-sumber hukum.
Sumber-sumber hukum ini berarti segala sesuatu dari mana orang dapat mengenal bermacam-macam peraturan yang berlaku. Ya, jadi segala sesuatu dari mana orang-orang ini dapat mengenal bermacam-macam peraturan yang berlaku dalam masyarakat khususnya. Ya. Dan oleh hukum dianggap sebagai peraturan yang pada hakikatnya peraturan-peraturan ini mempunyai ketentuan hukum. Ya. Jadi hal-hal dari mana kita dapat mengenal atau memperoleh peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga memberikan dasar bagi aturan yang mengikat, dan mengatur perilaku individu serta masyarakat. Sumber hukum ini dapat dibagi menjadi ada sumber hukum tertulis, misalnya undang-undang atau kebiasaan dan jurisprudensi, dan sumber hukum tidak tertulis seperti doktrin atau pendapat sarjana hukum atau lain sebagainya. Jadi yang sumber hukum tertulis ini berarti peraturan hukum yang termasuk dalam dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan mengikat ya secara jelas. Misalnya undang-undang. Undang-undang itu kan peraturan resmi yang dibuat oleh pemerintah, atau jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah putusan hakim. Ya, putusan hakim. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim yang kemudian menjadi pedoman bagi putusan selanjutnya. Atau ada traktat, ya, perjanjian internasional yang mengikat suatu negara. Itu yang tertulis ya. Kalau yang tidak tertulis bagaimana? Kalau yang tidak tertulis, hal-hal yang menjadi sumber hukum meskipun tidak tertulis dalam dokumen formal, misalnya kebiasaan, aturan yang timbul dari perilaku yang berulang-ulang dalam masyarakat dan dianggap sebagai hukum. Kalau doktrin ini berarti pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka, ya, pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka yang digunakan sebagai acuan dalam memahami dan menerapkan hukum. Terus ada Pancasila, ya, kalau Pancasila berarti sebagai dasar dan cita-cita hukum secara moral yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan suatu peraturan. Nah, peran dari sumber hukum ini apa? Peran dari sumber hukum, ya, kita mengenal hukum dulu. Sumber hukum ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui berbagai peraturan yang berlaku di lingkungan mereka, ya. Jadi sumber hukum ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui berbagai peraturan yang berlaku di lingkungan mereka. Nah, bisa juga di sini memberikan dasar bagi aturan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan ditetapkan dalam masyarakat. Itu peran hukum, peran sumber hukum. Bisa juga peran sumber hukumnya adalah sebagai untuk menjaga ketertiban. Dengan adanya aturan yang jelas, dengan adanya aturan hukum yang jelas, sumber hukum berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ya. Nah, di sini ada peraturan hukum internasional dan ada yang nasional, ya. Yang internasional dan ada yang nasional. Yang internasional, yang pertama di situ ada IMO. Ya, IMO ini udah nggak asing lagi buat kita. International Maritime Organization. Ya. IMO, ya, di sini merujuk pada berbagai konvensi dalam peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional. Jadi sebuah badan khusus PBB di mana ini bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan, meningkatkan keamanan pelayaran, serta mencegah polusi laut dari kapal. Ini yang pertama, peraturan hukum maritim internasional yang pertama adalah IMO. Yang kedua adalah SOLAS 1974. SOLAS 1974
Amandemen 1978 ya, untuk edisinya 2002 ya. Ini adalah konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut. Jadi konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut, di mana ini merupakan salah satu perjanjian maritim terpenting. Dan amandemen 78 ya dan edisi 2002 ini menunjukkan pembaruan dan penyempurnaan peraturan keselamatan kapal. Terus yang ketiga ada Oil Company International Marine Forum ya, di mana ini adalah panduan yang dikembangkan oleh Forum Industri Perminyakan Internasional. Untuk apa? Untuk memastikan praktek terbaik dalam operasi terminal minyak lepas pantai dan juga darat, di mana ini berfokus pada keselamatan dan perlindungan lingkungan. Terus peraturan hukum maritim internasional berikutnya yang keempat adalah MARPOL 1978. MARPOL, konvensi internasional untuk pencegahan polusi dari kapal, ya, dengan pencemaran dari kapal. Terus yang berikutnya yang kelima ya. Yang kelima ini adalah ISCOT ya. Jadi ini adalah pedoman keselamatan internasional untuk kapal tanker ya, tanker minyak dan juga terminal, di mana ini memastikan operasi yang aman. Terus peraturan hukum maritim internasional yang keenam adalah IOPP, International Oil Prevention Pollution Convention ya. Jadi IOPP di sini konvensi tentang pencegahan polusi minyak internasional dan tanggung jawab perdata atas kerusakan polusi minyak, termasuk juga protokolnya. Terus yang ketujuh adalah STCW. STCW ini adalah standar pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan untuk pelaut, ya, termasuk juga amandemen tahun 1995 dan 2010. Terus yang ke-8 adalah SMPUT ya, SMPUT. Jadi kode internasional yang berlaku sejak tahun 1994 ya, yang berlaku sejak tahun 1994. Di sini mengatur manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran laut. Terus peraturan hukum maritim internasional yang ke-9 ada ISPS Code, International Ship and Port ya, Port Facility Security Code. Jadi ini berlaku mulai 1 Juni 2004 ya. Mulai 1 Juni 2004. Jadi mengatur tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Terus yang ke-10 peraturan hukum maritim internasional yang ke-10 adalah International Association ya of Classification Societies. Di sini adalah untuk asosiasi internasional perhimpunan klasifikasi yang berperan dalam menetapkan standar teknis dan aturan untuk konstruksi dan pemeliharaan kapal. Ya, jadi ini 10 peraturan hukum maritim internasional ya, 10 peraturan hukum maritim internasional. Kalau ada yang internasional berarti ada yang nasional ya. Berarti ada yang nasional. Untuk peraturan hukum maritim nasionalnya ya, yang pertama ada Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008 yaitu 8 Mei 2008 ini menggantikan Undang-Undang RI nomor 21 tahun 1921 ya.
dan lembaran negara tahunan 2008 nomor 64 ya. Jadi di sini untuk Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008 di sini tentang pelayaran ya, tentang pelayaran itu apa? Tentang kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian ya, dan kepelautan. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 ya. Yang Undang-Undang RI nomor 15 ini tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Terus peraturan hukum maritim nasional yang ketiga, ya, nasional yang ketiga, Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2001, 17 Mei 2001, ini adalah tentang minyak dan gas bumi. Ini di laut ya, minyak dan gas bumi. Terus yang keempat, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 97, ya. Ini tentang pengelolaan lingkungan laut, ya. Peraturan hukum maritim nasional yang keempat, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan laut, dan yang kelima, Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1996. Nomor 6 tahun 1996. Yaitu tentang perairan Indonesia, ya, perairan Indonesia. Terus Undang-Undang RI nomor 1 tahun 97, nomor 1 tahun 97 ini tentang landasan kontinen. Ya, landasan kontinen. Undang-Undang RI berikutnya nomor 23 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ya, keselamatan kerja di laut. Undang-Undang RI nomor 51 tahun 2002 di sini tentang perkapalan, ya, perkapalan. Yang kesembilan, Undang-Undang RI nomor 42 tahun 2002 ini tentang SKK migas, ya, tentang SKK migas. Dan yang ke-10, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2010 ya, yaitu 6 Januari tahun 2010 tentang kenavigasian laut, sungai dan danau, ya, kenavigasian laut, sungai dan danau. Nah, ini baru 10 ya, karena banyak ini untuk peraturan hukum maritim nasional, ya. Berarti ada berikutnya ada ya, yang ke-11 berarti yang ke-11 di sini adalah peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010. Ya, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 yaitu 1 Februari 2010 di sini menggantikan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 199 tentang angkutan di perairan, ya, tentang angkutan di perairan. Terus ada peraturan yang ke-12 ya. Peraturan yang ke-12 itu adalah peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2002 ya, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2002. Di sini tentang perkapalan dan kepelabuhanan. Terus ada peraturan pemerintah nomor 81 ya, nomor 81 tahun 2000. Nomor 81 tahun 2000 ini untuk lembaran negara tahunan ya, tahun 2000 nomor 160. 160 tambahan lembaran negara nomor 4010. Ini tentang apa? Tentang kenavigasian ya, tentang kenavigasian. Terus yang keempat, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000 tentang kepulauan dan pendidikan perwira. Kepulauan dan pendidikan perwira. Ini peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000 ya. Terus nomor 16, nomor 15 ini adalah peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2000 tentang kepelabuhanan. Kepelabuhanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 199 ini adalah tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan laut khususnya. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan, ya. Terus Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999, ya. Ini adalah pengesahan protokol tahun 1992, ya. Terus Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986. Terus Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986, ya. Jadi ada juga di sini Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986 untuk ratifikasi SOLA. Ini adalah untuk sumber hukum maritim nasional. Jadi tadi ada yang internasional, ada yang nasional, ya. Jadi Bapak Ibu untuk pertemuan pertama, ya, penjelasannya cukup sekian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video penjelasan ini. Semoga bermanfaat, ya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.